Selamat selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, kita sambil tunggu teman-teman yang lain. 5 menit lagi kita mulai ya teman-teman. Nanti saya akan absen. Terima kasih. Ya, Ibu. Ya, Ibu. Baik teman-teman, selamat pagi. Kita akan mulai ya. Saya absen satu persatu. Untuk yang bisa menghidupkan kameranya, silahkan menghidupkan kameranya menggunakan virtual background. Yang terkendala jaringan, silahkan tidak masalah, nanti kabari saya ya. Tapi diharapkan teman-teman bisa membuka kameranya supaya kita saling tahu nih teman-teman sudah bangun atau masih tidur, jangan-jangan ya. Kita absen satu persatu. Ini saya absen dulu, baru nanti kita berkenalan ya. Sebentar. Baik, yang pertama Anita Pilamangu. Apakah ada? Hadir. Baik. Sebentar ya, saya sambil absen. Hadir. Kemudian Dwi Pratiwi Rahman. Hadir, Bu. Hadir. Kemudian Fadlian Kaluku. Fadlian Kaluku. Belum ya. Kemudian Falha Mustafa. Falha Mustafa. Falha Mustafa belum. Kemudian Fatmada Trisanti Meila Datu. Bentar teman-teman, ini kamera saya. Nah. Tadi Fatmanda Tristika Meila Datu, apakah ada? Belum ya. Fikran Sinandaka. Hadir, Bu. Gabriela Wantu. Gabriela. Belum ya. Kemudian Jamaluddin Dali. Hadir, Bu. Hadir. Hadir, Ibu. Ya, baik-baik. Kasmawati J. Karim. Sakit, Ibu. Sakit. Iya. Baik. Lutfianisa J. Botutihe. Hadir, Bu. Hadir. Kemudian Muhammad Al-Faruq Ismail. Hadir, Ibu. Hadir. Baik.
Muhammad Prasetyo Runju. Gabriela hadir. Oh iya, baik. Muhammad Prasetyo Runju ada? Belum. Muhammad Septiawan Ali? Belum. Hadir, Bu. Oh, hadir. Hadir, Bu. Muhammad Septiawan ya. Nur Ah, Aini Manopo? Hadir Ibu. Baik. Nur Fadila Isa? Hadir Ibu. Baik. Nur Fatimah Zahro? Bu. Baik. Sri Nipsa Amrain? Hadir Bu. Baik. Syahrul Ipangu? Belum ya. Taufik Adam? hadir, Bu. Baik. Yusuf Ibrahim? Hadir, Bu. Hadir. Baik. Ada yang namanya belum saya panggil? Sudah semua ya. Kalau ada yang tiba-tiba nanti masuk di kelas, silahkan kabari saja. Nanti saya absen. Nah, sebelumnya selamat pagi teman-teman. Kita pertemuan pertama ya hari ini ya. Karena Pak William sedang sakit ya katanya. Jadi saya belum sempat nih di kelas bersama Pak William. Teman-teman ini sudah pertemuan keberapa teman-teman di kelas? Ada yang bisa bantu jawab? Sudah pertemuan keberapa? 5 Ibu kelima. Kelima. Sekarang ke-6. Oke, sekarang ke-6. Berarti minggu lalu ada ya? Elan ya? Minggu lalu. Tidak ada Ibu. Sudah kosong berapa minggu? 2. 2. Teman-teman ini semester berapa teman-teman? 2. Oh, semester 2. 2 baru masuk ya. Iya. Jurusan administrasi pemerintah daerah ya? Betul Iya, ya? Dan. Oh iya. Ada 3 Iya jurusan, Ibu. Ibu. Oh, ada apa? Administrasi pemerintah daerah sama apa satunya? Akuntansi sektor publik. Oh, sama akuntansi. Oke. Nah, teman-teman, sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Sari Ayu Tias, bisa dipanggil Sari, bisa dipanggil Ayu. Saya bekerja di Badan Pusat Statistik di Kabupaten Tabalong. Ada yang tahu Kabupaten Tabalong di provinsi apa? Nipsa mungkin tahu Tabalong di provinsi apa? Al-Faruq mungkin tahu? Jawa, Ibu, Jawa. Bukan. Di Kalimantan Selatan. Tapi saya orang Jawa, suami saya orang Kalimantan. Nah, karena saya mengajar mata kuliah statistik, jadi kan saya dari Badan Pusat Statistik. Jadi teman-teman nanti bisa relate ya dengan apa yang saya selama ini kerjakan sehari-hari di kantor. Teman-teman yang lain mungkin bisa, kalau yang bisa menghidupkan kameranya, silahkan menghidupkan kameranya. Bagi yang belum bisa menghidupkan kameranya, silahkan dikabari saya, tidak apa-apa. Kalau juga mau izin teman-teman, silahkan nanti bisa mengabari saya ya teman-teman ya. Nah, peraturannya bisa di-mute dulu, yang saya mute dulu ya. Nah, teman-teman, peraturan di kelas saya sederhana saja. Yang penting teman-teman hadir tepat waktu. Kemudian kalau izin silahkan bisa mengabari di grup atau bisa WA saya langsung. Mungkin ada pertanyaan tentang perkuliahan, juga bisa WA saya langsung. Nanti mungkin kalau di luar jam kerja saya agak lambat membalasnya, tapi insya Allah saya balas saja. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai perkuliahan kali ini, nanti kita perkuliahannya 1,5 jam ya, teman-teman, karena kita 8 pertemuan. Apakah teman-teman tidak masalah kalau kita setiap hari Sabtu atau mau hari kerja tapi sore? Bagaimana teman-teman? Kalau Sabtu saya bisa pagi, kalau hari kerja saya bisanya sore. Apakah Ibu, tidak masalah hari saya Sabtu mau pagi? bertanya. Kalau hari kerja itu sesuai jadwal Ibu, kayak ini kan kalau statistik itu kan hari Rabu, berarti Ibu masuk itu hari Rabu sore begitu Ibu. Iya, kalau misalnya saya bisanya hari kerja, misalnya teman-teman males nih hari Sabtu karena libur, maunya hari Rabu, Bu, tapi saya Rabu bisanya sore di atas jam 4, kayak gitu, teman-teman.
Karena saya kan kerja ya sampai jam 4 begitu. Terserah teman-teman mau pagi kah? Kalau pagi kayak gini hari Sabtu atau Minggu, ya resikonya teman-teman kan pas hari libur ya. Kalau misal libur kan hari Sabtu ya, kampus ya? Tidak, tidak Oh Ibu. enggak, Tidak. tidak libur. Tidak. Ibu, jam 10 masuk Ibu. Oh, Cuman Jumat libur Ibu. Hari oh Jumat. Jumat. Nah Jumat saya juga bisanya sore. Jadi nggak masalah kah kalau Sabtu pagi seperti ini? Iya. Oh Ibu ya, ya. saya Ya. kira Sabtu Iya, libur terima teman-teman, kasih. tidak ya? Nah, sebelum kita memulai perkuliahan, alangkah baiknya kita saling berkenalan dulu ya teman-teman ya, karena saya belum kenal masing-masing nih. Silahkan memperkenalkan diri masing-masing. Kita mulai dari Anita, Pilamangu. Silahkan Anita. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Anita Pilamangu, asal alumni dari SMK Teknologi Muhammadiyah Limboto, tinggal di Gorontalo. Terima Tinggal di kasih. Gorontalo ya. Berarti tidak merantau ya, di kota sendiri kuliahnya ya. Iya, Baik, terima kasih. Panggilannya siapa? Anita. iya. Anita, baik. Kemudian saya lanjut ke Gabriela Wantu. Silahkan Gabriela memperkenalkan diri. Baik, terima kasih. Perkenalkan nama saya Gabriela Wantu, biasa dipanggil Gaby, Gaby. Gaby dari Gorontalo juga? dari Bolsel. Dari mana? Bolsel, Bolang Mongondo Selatan, Oh, provinsi apa itu? Sulawesi Utara. Oh, Sulawesi Utara. Berarti di sana merantau ya, ngekos ya? Iya, Oh, baik. Terima kasih, Gaby. Kemudian kita lanjut ke Nipsa Amrain. Silahkan Nipsa memperkenalkan diri. Amrain Ibu. Amrain ya. Oh, maaf, maaf, maaf. Terima kasih. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Nipsa Amrain, biasa dipanggil Ica, Ica. dari Gorontalo. Oh, asli Gorontalo ya. Iya. Berarti di situ juga ya domisilinya. Terima kasih Nipsa. Kemudian kita lanjut ke Dwi Rahman. Silahkan Dwi Rahman. Baik, terima kasih. Perkenalkan nama saya Dwi Pratiwi Rahman, biasa dipanggil Dwi, saya asli dari Gorontalo. Makasih. Asli dari Gorontalo, Dwi ya. Panggilannya Dwi. Terima kasih. Ya. Kemudian kita ke Elan Rauf. Suaranya masih di mute, Elan. Oke, baik. Terima kasih, Ibu. Perkenalkan, nama saya Elan Rauf, biasa dipanggil Elan, asal saya dari Bolsel. Bolsel juga ya, sama kayak Gaby tadi kah? Iya, Ibu. Oh, satu kampung halaman ya. Beda, Ibu. Oh, beda. Firman. Oh, iya. Berarti merantau juga ngekos juga di sana, Elan ya. Iya, Ibu ada tinggal di Perum. Baik. Terima kasih, Elan. Iya, Kemudian Ibu. kita lanjut ke Fikran Sinandaka. Silahkan, Fikran ya panggilannya. Ya Ibu. Baik, perkenalkan nama saya Fikran Sinandaka, biasa dipanggil Iki, asli Riki. Gorontalo. Oh, Ya. Riki panggilannya. Baik, terima kasih Riki asli Gorontalo ya. Kemudian kita ke Yusuf Ibrahim. Baik, perkenalkan nama saya Yusuf Ibrahim. Saya asli Gorontalo. Oh, asli Terima kasih, Gorontalo biasa juga Yusuf Saya ya. dipanggil Yusuf. Ya. Oh iya, baik. Terima kasih Yusuf. Suaranya agak putus-putus tadi. Kemudian kita lanjut ke Fatmanda Tristika Melia. Waduh, panjangnya namanya. Silahkan Fatmanda. Terima kasih Bu. Perkenalkan saya Fatmanda Tristika Milia Datu, asli orang Gorontalo. Asli Gorontalo. Baik, terima kasih. Kemudian kita lanjut ke Taufik Adam. Silahkan Taufik Adam. Terima kasih Bu. Perkenalkan saya Taufik Adam, biasa dipanggil Opik. Saya asli Gorontalo.
Asli Gorontalo juga. Baik. Kemudian Lutfianisa Botutihe ya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Lutfiani Sajabotutihe, biasa dipanggil Caca, asal Gorontalo. Oh, Baik, Caca terima ya. kasih. Ini yang japrian dengan saya ya, Caca ya. Iya, Bu. Baik, terima kasih Caca. Kemudian Nur Aini Manopo. Belum ya tadi ya, Nur Aini Manopo. Belum, Ibu. Ya, silahkan. Perkenalkan, nama saya Nur Aini Manopo, biasa dipanggil Ain, asal dari Gorontalo. Asal Gorontalo juga ya, Ain ya. Terima kasih Ain. Kemudian Nur Fadila Isa. Baik, perkenalkan nama saya Nur Fadila Isa, asal dari Gorontalo. Asal dari Gorontalo. Panggilannya siapa? Fadila? Dila Ibu. Dila. Terima kasih Dila. Kemudian Muhammad Al-Faruq Ismail. Baik, terima kasih Ibu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Faruq Ismail, biasa dipanggil Al-Faruq, asal Al-Faruq. Gorontalo. Ya, terima kasih Al-Faruq, asli Gorontalo ya. Kemudian yang belum tadi siapa ya? Nur Fatimah Zahro. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nur Fatimah Zahro Putri Salsabila Haru. Wah, panjangnya namanya. Biasa dipanggil Fatim, asal dari Gorontalo. Fatim, terima kasih dari Gorontalo asli ya. Kemudian Yuspita Hasan. Baik, terima kasih. Perkenalkan Ibu, nama saya Yuspita Hasan, asal saya dari Bolsel. Bolsel juga sama Gaby, sama siapa tadi? Ellen ya. Iya, Terima kasih Yuspita. Panggilannya Yuspita ya? Wita Ibu. Kita. Terima kasih. Kita. Kemudian yang belum dipanggil siapa? Muhammad Septiawan Ali sudah ya? Apakah ada Muhammad Septiawan Ali? Ya Ibu. Ya, sudah kan tadi memperkenalkan diri sudah ya? Ya Ibu, sudah. Oh iya, lupa saya. Terima kasih teman-teman. Oh, ini ada Ibu Eli. Selamat pagi Ibu Eli. Ya, selamat pagi Ibu. Kayaknya suaranya ini ya Bu, terkendala. Baik, terima kasih Ibu. Nah, teman-teman, saya izin share screen. Nanti kalau di perkuliahan teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silahkan ya teman-teman. Apakah sudah terlihat teman-teman? Sudah, Ibu. Ya, Ibu. Baik. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai ilmu statistika dan data. Nah, sebelum saya masuk lebih dalam, teman-teman, kan ini semester 2 ya. Teman-teman tahu nggak sih statistika itu apa? Mungkin ada yang tahu, teman-teman? Yusuf Ibrahim, ada yang tahu statistika itu apa? Kan sudah pertemuan ke-6 ya sekarang ya? Apa statistika? Ada yang bisa jawab? Mungkin bisa dibantu Caca? Googling boleh kok, googling. Kan kita sambil belajar ya. Googling boleh, silahkan. Apa itu statistika? Ada yang bisa bantu jawab? Ya Ibu, Ya, Nipsa, silahkan. statistika adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, dan menganalisis. Betul. Bagaimana cara mengumpulkan, menganalisis ya sebuah data. Nah, statistika itu tidak pernah lepas dengan kaitannya dengan data. Nah, statistik itu merupakan data yang berupa angka yang dikumpulkan, ditabulasi, kemudian digolong-golongkan sehingga dapat memberi informasi yang berarti mengenai suatu masalah atau gejala. Jadi kan seperti kita tahu data ya, seperti data cuaca, data penduduk. Nah, itu dikumpulkan dan ditabulasi, kemudian istilahnya dikata-katai, dianalisis. Itu namanya statistik. Jadi statistik adalah
hasil atau informasi berupa angka yang kita peroleh dari metode statistika yang kita lakukan, dimulai dari mengumpulkan datanya, memproses datanya, dan diakhiri dengan interpretasi hasil, kemudian penarikan kesimpulan. Nah, gunanya apa sih teman-teman ini nanti mempelajari statistik nih gunanya untuk apa, Bu? Nah, kan teman-teman nanti kan pas mau lulus pasti penelitian ya, teman-teman ya. Penelitian atau skripsi. Disitulah teman-teman nanti bisa menggunakan statistik, menggunakan data statistik untuk melakukan penelitian. Nah, kalau dalam ilmu kehidupan untuk apa, Bu? Misalnya untuk menganalisis bagaimana sih tren penduduk di Provinsi Gorontalo, atau bisa juga dipakai untuk melihat harga-harga barang nih, seperti apa kenaikan atau penurunan harga-harga barang. Jadi sekarang ini kita tuh harus melek data teman-teman ya, harus ngerti data. Oh ini nih data apa, ini tuh digunakan untuk apa, itu kita tuh harus paham angka, paham data. Begitu teman-teman. Nah sekarang, sebentar teman-teman ya, ini. Nah, statistika itu ilmu tentang cara mengumpulkan, menabulasi, menggolong-golongkan, menganalisis, dan mencari keterangan yang berarti dari data yang berupa angka. Kemudian pengetahuan. Statistik itu juga pengetahuan, teman-teman. Pengetahuan yang berhubungan dengan pengumpulan data, penyelidikan, dan kesimpulannya berdasarkan bukti berupa catatan bilangan atau angka-angka. Jadi kesimpulannya, statistika adalah cabang ilmu matematika yang berfokus pada pengumpulan, analisis, interpretasi, dan penyajian data. Tujuan utamanya apa? Tujuan utamanya untuk memahami dan menyajikan informasi yang terkandung dalam data tersebut, sehingga dapat digunakan untuk pengambilan keputusan, pemodelan fenomena, dan pengujian hipotesis. Nanti lebih dalam teman-teman akan semakin mengerti apa manfaat data dan statistik. Nah, seperti kita biasa tahu, statistik ada dua ya, statistik deskriptif dan statistik inferensial. Nah, untuk statistik deskriptif, statistik kumpulan dari data yang berupa angka seperti statistik penduduk, statistik pertanian, data yang dinyatakan dalam bentuk angka. Data tersebut dapat ditampilkan dalam bentuk deret angka, tabel, dan dapat juga berupa grafik. Kemudian di kata-kata itu sederhana, misalnya jumlah penduduk di Gorontalo meningkat dibandingkan tahun 2023. Nah, itu statistik deskriptif. Kemudian kalau inferensia apa? Statistik inferensia itu keseluruhan dari metode pengumpulan data, pengolahan data, dan analisis terhadap data-data tersebut, dan ditarik kesimpulan berdasarkan kumpulan-kumpulan tersebut. Jadi biasanya inferensia itu ditelaah lebih dalam lagi teman-teman. Misalnya hubungan antara pendidikan dengan kekayaan suatu rumah tangga. Nah, itu bagaimana, apakah semakin tinggi pendidikannya akan semakin kaya keluarganya? Nah, itu bisa kita lakukan dengan statistik inferensia. Nih contohnya ya, statistik deskriptif. Misalnya tinggi badan siswa. Misalnya tinggi badan Anita 165, kemudian tinggi badan siapa lagi ini tadi? Tinggi badan Gaby 170 misalnya. Kemudian tinggi badan Yusuf 160 misalnya seperti itu. Untuk menghitung rata-ratanya semua dijumlah dibagi 10. Nah, itu contoh statistik deskriptif. Jadi statistik deskriptif itu lebih sederhana teman-teman. Hanya dikata-katai istilahnya, tidak dianalisis lebih lanjut. Sementara kalau inferensia dia dianalisis lebih lanjut. Misalnya, kita mau menguji apakah rata-rata tinggi badan teman-teman di kelas ini itu seluruh sekolahnya itu sama dengan 170 cm. Nah, kita dapat menghitung menggunakan interval kepercayaan. Apakah misalnya gizi teman-teman di kelas ini mempengaruhi tinggi badan teman-teman? Nah, itu bisa kita teliti dengan statistik inferensia. Nah, sampai di sini dulu ada pertanyaan atau saya yang tanya ya teman-teman ya. Nah, teman-teman,
teman-teman nih sekarang ini kan semester 2, sejauh ini sampai dengan perkuliahan pertemuan ke-6 ya, ke-5 ya. Teman-teman sudah mengerti belum sih apa manfaat data? Kenapa sih kita harus kuliah tentang statistik ini? Buat apa sih? Nah, apakah teman-teman tahu nih untuk apa nih? Kan teman-teman jurusannya akuntansi, terus satu lagi tadi apa ya? Administrasi pemerintah daerah. Kenapa kok saya harus mengambil mata kuliah statistik? Nah, kenapa tuh? Bisa bantu jawab teman-teman? Mungkin Nipsa bisa tunjuk siapa yang bantu jawab. Nipsa kan tadi udah ya Nipsa ya. Nah, silahkan Nipsa Ibu. siapa? Mau tunjuk siapa bisa jawab. Biar matanya pada seger nih, jangan ngantuk. Siapa Taufik. Nipsa? Siapa? Taufik. Rofik? Siapa? Taufik. Taufik. Taufik bantu jawab Taufik. Taufik Adam ya, Taufik. Silahkan Taufik. Kenapa Taufik? Googling boleh Taufik. Kenapa sih Taufik harus mempelajari statistik? Taufik jurusan apa? Akuntansi atau administrasi pemerintah daerah? Administrasi pemerintahan daerah. Nah, Taufik kenapa nih? Taufik jurusan administrasi pemerintah daerah, tapi kok harus belajar statistik? Kenapa tuh Taufik? Silahkan. Googling Taufik boleh. Dipakai untuk apa Taufik? Mempelajari statistik tuh untuk apa di administrasi pemerintah daerah ini Taufik? Untuk apa? Saya udah spill tuh tadi di depan tuh, di awal tuh. Teman-teman tuh belajar statistik data untuk apa sih sebenarnya? Yang paling utama dulu nih teman-teman. Mungkin Taufik bisa as a friend, tanya teman, phone a friend. Iya Ibu. Silakan. Ya. Dengan menganalisis kita belajar statistika itu agar dengan menganalisis yang tepat dan data yang baik, statistika dapat membantu kita mengambil keputusan yang lebih baik dan meningkatkan kinerja dalam setiap aspek kehidupan kita. Ekonomi adalah ilmu yang sangat penting dalam dunia bisnis. Statistika bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang suatu fenomena, permasalahan atau pendapat umum. Baik, terima kasih ya Topik ya. Nah, sebenarnya yang paling penting tuh apa yang tadi sudah saya spill. Teman-teman bisa mengerti statistik dan data selain yang disebutkan Topik tadi adalah teman-teman kan nanti mau skripsi tuh. Nah, kan pas mau skripsi teman-teman harus melakukan analisa kan, harus melakukan penelitian. Nah, itulah gunanya teman-teman ngerti statistik, ngerti data. Seperti itu teman-teman. Nah, bayangkan aja teman-teman kan hanya satu kali ya, maksudnya satu kelas dalam seluruh perkuliahan selama 4 tahun nanti ya. Berapa semester? 6 atau 8? 8 ya? Nah, 8 satu kali aja. Saya teman-teman ya, saya jurusan statistik kuliahnya. Jadi dari awal sampai akhir kuliah selama 4 tahun saya belajar tentang statistik. Jadi lebih ringan nih teman-teman daripada saya. Nah, teman-teman, sekarang kita lanjut ya. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan. Kemudian, tahap-tahap kegiatan statistik apa saja, Bu? Tahap-tahapnya yang pertama, teman-teman, pengumpulan data. Pengumpulan data itu bisa berupa sensus atau survei sampling. Teman-teman tahu sensus? Sensus, teman-teman? Ada yang tahu sensus? Anita tahu nggak sensus? Seperti wawancara begitu, Ibu. Iya, sensus apa di Indonesia? Contohnya sensus apa? Kalau di Indonesia, sensusnya. Ada sensus apa? Gebi, sensus apa kalau di Indonesia, Gebi? Ada beberapa sensus di Indonesia. Ada 3 sensus di Indonesia yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Apa tuh? Besar. Biasa teman-teman pernah nggak didatengin petugas sensus, ditanya-tanya? Apa, Gebi? Sensus penduduk, Ibu. Ya, betul. Sensus penduduk. Ada 2 lagi. Sensus apa? Sensus ekonomi. Sensus ekonomi, betul. Satu lagi? Sensus pertanian. Sensus pertanian, betul sekali. Ada 3 sensus ya. Sensus penduduk, sensus ekonomi, sensus pertanian. Kalau sensus penduduk, semua dilaksanakan 10 tahun sekali.
Kalau sensus penduduk dilaksanakan di tahun yang berakhiran 0. Misalnya 2010, 2020, nanti 2030, 2040. Kalau sensus ekonomi yang berakhiran 6. Jadi 2016, 2026, 2036, 2046 seperti itu. Kalau sensus pertanian yang berakhiran 3, 2013, 2023, 2033 seperti itu, berakhiran 3. Nah, kita tahu ya, jadi cara mengumpulkan data itu ada dua, sensus. Sensus itu semua penduduk itu didata tanpa terkecuali, jadi semua populasi didata. Kalau survei itu hanya sampel beberapa aja. Misalnya nih, Caca mau meneliti bagaimana pengaruh gadget anak SD 01 Gorontalo misalnya ya terhadap prestasi belajarnya. Nah, Caca nggak mendata semua anak di SD itu. Caca hanya mengambil beberapa anak dari setiap kelas di SD tersebut. Nah, itu metodenya namanya survei. Nanti teman-teman pas skripsi, insya Allah pasti akan melakukan survei. Karena melakukan analisis data, baik berupa nanti teman-teman melakukan secara kuantitatif maupun kualitatif. Kuantitatif tuh ini ya teman-teman melakukan dengan analisa data. Kalau kualitatif tuh biasanya dengan wawancara, dengan cara pendalaman suatu kasus, tapi tetap aja semua berhubungan dengan data. Nah, itu teman-teman biasanya akan melakukan survei, begitu teman-teman. Makanya gunanya teman-teman mempelajari mata kuliah ini itu untuk persiapan itu. Nah, kemudian yang kedua adalah penyusunan data, meliputi editing, klasifikasi, dan tabulasi data. Tujuannya agar teman-teman mudah membacanya secara dilihatnya dan visualnya. Contohnya nih teman-teman, tadi siapa ya? Tadi Caca mau meneliti sebuah SD ya tadi ya, bagaimana pengaruh gadget terhadap prestasinya. Nah, dari data yang Caca kumpulkan tadi, Caca akan melakukan editing, jadi maksudnya melakukan entry gitu. Data-data yang sudah Caca wawancara tadi, Caca masukkan ke dalam Excel ya, biasanya menggunakan Excel, di entry, diisi, nah itu namanya penyusunan data. Misalnya umurnya berapa si A, rumahnya di mana, kemudian apa namanya berapa kali belajar dalam sehari, makanannya bergizi atau tidak misalnya. Nah, prestasi belajarnya seperti apa, ranking berapa. Nah, itu ditabulasi dalam bentuk penyusunan data tadi. Kemudian setelah disusun datanya, kemudian data tersebut bisa dipublish, bisa disebarluaskan. Oh, ini hasil pendataan saya. Kemudian agar bisa lebih dibaca, loh kok cuma angka-angka doang nih tadi Caca nih bikin datanya nih, gimana saya ngertinya? Maka Caca membuat analisis datanya. Misal, tadi kan Caca pengen neliti apa tuh tadi? Pengen neliti apakah pengaruh gadget tadi ya, gadget terhadap prestasi belajar anak SD 01. Caranya gimana buat menjawab adakah pengaruh atau tidak? Nah, Caca melakukan analisis data dengan cara misalnya regresi. Jadi, data dari yang Caca kumpulkan tadi diolah, kemudian analisis menggunakan contohnya alatnya apa? SPSS contohnya ya. Ada yang tahu SPSS? Ada yang sudah pernah menggunakan SPSS di kelas ini? Eli, ada yang pernah Eli pernah nggak pakai SPSS Eli? Atau Nur Aini, tadi siapa ya panggilannya ya? Nuri kah? Nur Aini, ada pernah pakai SPSS Nur Aini? Belum, Ibu. Belum pernah ya. Oke, nanti bisa teman-teman bisa menggunakan SPSS gitu. Kemudian berikutnya adalah interpretasi data. Jadi hasil dari yang sudah tadi di SPSS kan misalnya oleh Nur Aini, teman-teman bisa interpretasi atau kata-katai ternyata gadget itu berpengaruh terhadap prestasi anak SD 01. Nah, ini sensus, pengumpulan data yang dilakukan dengan meneliti semua anggota populasi. Contohnya sensus penduduk, sensus industri, sensus pertanian. Kemudian kalau sampling tadi ya, hanya survei tadi yang kita contohkan Caca tadi. Nah, ini tadi contoh. Nah, sekarang saya pengen tahu nih teman-teman udah paham belum tadi yang saya bicarakan ya teman-teman ya, masalah survei tadi. Ini yang kameranya mati-mati, kita coba tanya ya.
Siapa ya? Fatma, Fatma. Fatma. Wah, hilang. Kalau gitu kita siapa ya? Gebi, tunjuk siapa Gebi? Tunjuk temannya Gebi. Silahkan tunjuk Gebi. Siapa Gebi? Fikran. Fikran. Yang kameranya nyala ya. Kita tunjuk yang kameranya mati. Fikran. Fikran, jadi bisa kasih saya contoh nggak satu survei, contoh survei gitu. Tadi kan saya contohkan tuh tadi Caca meneliti bagaimana pengaruh gadget terhadap prestasi siswa di SD 01. Nah, contoh Fikran, kasih saya satu contoh lagi tentang survei. Survei apa contohnya? Googling, it's okay, nggak masalah. Kan kita belajar ya. Silahkan Fikran, survei apa? Atau Fikran punya gagasan sendiri. Saya, Bu, nanti rencananya mau meneliti ini, Bu, waktu saya skripsi. Apa contohnya Fikran? Coba. Gimana Fikran? Survei ini Bu apa? Apa? Gak masalah. Kesehatan apa? Kesehatan mental anak-anak Ibu. Insya Allah iya. saya akan Bisa. survei. Nah, kayak gitu ya. Contohnya survei apa tadi? Kesehatan mental anak-anak ya. Jadi Ya. Fikri pengen meneliti tentang kesehatan mental anak-anak. Nah, itu survei gitu. Jadi kita meneliti suatu sampel dalam populasi gitu, teman-teman. Jadi kita tidak contoh sampling kayak gini. Kita misalnya sakit nih, misalnya Nur Fatimah Zahra sakit demam berdarah, mau dites nih, dicek darahnya. Nggak mungkin kan satu darahnya Nur Fatimah semua setubuhnya dicek di lab. Jadi kan diambilnya sedikit aja biasanya. Berapa cc aja untuk dites apakah DB atau tidak. Tidak mungkin semua darah Nur Fatimah Zahra diambil semua, disedot semua, dites semua, kan tidak mungkin. Hanya diambil sedikit. Nah, itu namanya sampling. Jadi kita mengambil sedikit dari populasi untuk diteliti gitu, sampling. Misalnya kita mau ngecek apakah kanker di tubuh si A itu ganas atau tidak. Jadi kan sedikit aja sel kanker yang diambil, kemudian dicek. Nah, terus hasilnya, oh ternyata ganas. Itu mengeneralisir semua populasi. Kayak gitu. Jadi sampling itu ngambil sedikit aja teman-teman untuk diteliti. Tidak semua. Beda sama sensus. Kalau sensus gimana tadi? Semua. Jadi misalnya sensus penduduk. Jadi kalau sensus, ada yang pernah jadi petugas sensus teman-teman? Biasanya mahasiswa-mahasiswa diajak nih jadi petugas sensus di BPS. Ada nggak yang pernah ikut sensus? Atau pernah didatangi petugas sensus? Fadila pernah nggak didatangi petugas sensus? Pernah, Ibu. Pernah. Nah, kalau sensus itu semua didata, semua penduduk di Indonesia itu didata. Biasanya datang ke rumah. Misalnya sensus penduduk ditanya umur, pendidikan, apakah sudah pernah menikah atau belum. Nah, itu sensus penduduk. Kalau sensus pertanian ditanya apakah ternak sapi, apakah tanam jagung. Nah, seperti itu sensus pertanian. Nah, teman-teman, kalau misalnya data itu ada beberapa sumber ya. Data ada menurut sumbernya itu ada dua, data primer dan data sekunder. Data primer, teman-teman, itu data yang dikumpulkan langsung dari lapangan. Misalnya hasil survei langsung ke masyarakat itu data primer. Data yang langsung dikumpulkan ke lapangan. Kalau data sekunder, biasanya data dari dinas-dinas, misalnya dari publikasinya BPS, dari kantor kami, misalnya dari data dari kepolisian, data dari website, itu namanya data sekunder. Itu misalnya teman-teman nih tadi siapa nih Fikran mau neliti kesehatan mental, dia pakainya data primer dan sekunder. Data primernya apa Fikran? Data primernya Fikran langsung nanya-nanya ke anak-anak tadi yang jadikan sampel tadi. Kemudian data sekundernya apa Fikran?
Data sekundernya Fikran tanya ke Dinas Kesehatan mengenai kesehatan mental anak-anak gitu. Itu data primer dan data sekunder. Kemudian data menurut waktu pengumpulannya. Ada data cross-section, data time series, dan data panel. Kalau data cross-section, data berbagai aspek yang dikumpulkan pada satu waktu tertentu. Jadi misalnya mau neliti kesehatan mental tadi, di satu ada variabelnya itu umur, misalnya ada jenis kelamin, ada keharmonisan keluarga si anak tersebut, ada ekonomi keluarga tersebut. Nah, itu dikumpulkan dalam tahun 2024 misalnya Fikran tadi itu namanya cross section. Kalau time series itu memerlukan waktu beberapa misalnya dari tahun 2022 sampai 2024 itu kesehatan mental anak-anaknya seperti apa gitu. Itu nggak cuma 1 tahun. Kalau cross section itu 1 tahun aja. Nah, cukup di 2024. Kalau time series misalnya 2022, 23, 24. Nah, kalau panel apa bedanya lagi panel? Panel itu respondennya tetap. Jadi misalnya tadi Nipsa, Yusuf, Gebi, terus Lutfianisa itu adalah sampel pendataan survei ekonomi nasional misalnya. Caca, Yusuf, Gebi, Nipsa itu adalah sampel pendataan survei sosial ekonomi nasional. Setiap tahun selama 10 tahun mereka didata. Nah, itu namanya data panel. Jadi ditanya terus, dicek terus apakah Caca tahun kemarin belum menikah, sekarang menikah. Misalnya sekarang menikah, tahun depan punya anak 2, misalnya seperti itu. Misalnya Yusuf dulu kerja jadi apa namanya misalnya PNS. Nah, tahun berikutnya Yusuf sudah jadi miliarder. Nah, seperti itu. Jadi berganti terus teman-teman. Misalnya Gaby dulu S1 sekarang udah S2, tahun depannya udah S3 misalnya. Nggak mungkin ya S3 kan 3 tahun ya. Nah, seperti itu. Itu namanya panel. Dicek terus, diteliti terus responden tersebut. Nah, ada juga data kualitatif. Data kualitatif itu contohnya misalnya nama hewan, ada kucing, anjing, bebek. Nah, itu data kualitatif. Kalau data kuantitatif, contohnya itu misalnya tadi tinggi badan, umur, itu kuantitatif. Kualitatif tuh nggak ada angkanya, intinya teman-teman kualitatif tuh lebih ke kayak nama gitu, nama kayak gitu. Jadi nggak ada angkanya biasanya. Diskrit, data diskrit itu jumlah kucing 1, jumlah kaki bebek 2 langsung gitu, 1, 2. Tidak ada koma-koma gitu ya. Nah, data continue biasanya ada koma di antara 1 dan 2 ada koma, 1,5, 1,75 itu continue. Kalau discrete biasanya nggak mungkin kan jumlah kaki bebek 2,5. Nah, itu namanya data discrete, jumlah kaki bebek 2 kayak gitu. Di penjelasannya ya, data diskrit adalah jenis data yang nilainya terbatas pada himpunan terpisah atau terbebas. Artinya, data ini hanya bisa memiliki nilai-nilai tertentu dan tidak dapat mengambil nilai di antara nilai-nilai tersebut. Jadi eksak 1, 2 kayak gitu. Kalau kontinu bisa 2,5, 2,75, 3,75 seperti itu teman-teman. Nah, data itu bisa dibagi menjadi 2, menurut sumbernya dan menurut sifatnya. Kalau menurut sumbernya tadi data intern, data ekstern. Jadi data intern itu data yang kita punya sendiri. Misalnya Fikran tadi kan mendata tentang kesehatan mental. Dia punya datanya sendiri dari ke lapangan. Data ekstern yang diambil misalnya dari dinas. Nah, bisa data primer, data sekunder. Data primer data yang langsung diperoleh dari lapangan. Sementara data sekunder dari dinas-dinas. Kemudian menurut sifatnya ada kuantitatif, kualitatif. Kualitatif tadi ya kayak nama hewan, nama desa, nama jalan. Kalau kuantitatif tadi ada 2, diskrit sama kontinu. Nanti slide-nya saya bagi ya di grup ya teman-teman ya. Untuk teman-teman pelajari. Nah, skala pengukuran sekarang teman-teman. Sampai di data dulu, ada yang mau ditanya atau saya yang tanya nih data? Sekarang teman-teman kasih saya contoh data. Alvaro kasih contoh saya data. Contohnya data apa? Data korupsi, Ibu. Ya, data korupsi diperoleh dari mana Alvaro? Dari
Dinas Kejaksaan. Bisa dari kejaksaan, bisa dari KPK, bisa juga ya. Nah, itu Ya. namanya contoh dari Alfaruk tadi namanya data sekunder karena kita peroleh dari dinas gitu. Bisa contoh kasih lagi data Yuspita Hasan atau Alfaruk mau tunjuk siapa? Tunjuk siapa Alfaruk? Yang kameranya mati Alfaruk. Eh, Yusuf Ibrahim, Ibu. Yusuf tadi udah, yang lain. Oh, Yusuf eh, tadi udah sering tuh. Elan juga, Ibu. Elan. Elan, silahkan Elan. Contoh data Elan. Sepertinya Elan menghilang. Apakah dia sedang sarapan? Yang lain. Contoh Alfaruk, coba yang lain. Yang kameranya nyala aja nggak apa-apa. Siapa Alfaruk? Nur Fatimah, Ibu. Fatimah ya? Nur Fatimah. Ya. Silahkan Nur Fatimah. Contoh data. Pendapatan tahunan keluarga, Ibu. Nah, bagus sekali contoh data pendapatan tahunan keluarga bisa diperoleh dari pendataan langsung. Misalnya Fatimah ke mana nih? Ke rumah tangga di kompleknya. Nah, itu data primer karena Fatimah ambil langsung data pendapatan keluarga itu. Satu lagi Fatimah, tunjuk siapa Fatimah? Anita Pilamangu. Anita, silahkan Anita. Contoh data, satu aja Anita. Banyak data, silahkan contoh. Contoh data penjualan, Ibu. Data penjualan apa tuh? Penjualan apa? Minimarket kah? Apa penjualan apa? Contoh aja. Iya, Ibu, minimarket. Oh iya, betul. Nah, contoh penjualan minimarket. Jadi, mungkin nanti Fatima bisa izin ke kamar mandi. Oke. Fatima data penjualan minimarket, misalnya Fatima datang ke minimarket di seluruh Gorontalo. Nah, itu berarti Fatima datanya data primer. Seperti itu. Terima kasih Fatima. Kita lanjut lagi. Sambil nanti kita tanya-tanya lagi teman-teman supaya nggak ngantuk ya. Nah, skala pengukuran sekarang teman-teman. Apa sih Bu skala pengukuran itu? Nah, skala pengukuran itu dipakai untuk di statistik, untuk di data ya. Skala pengukuran itu ada 4 teman-teman. Ada nominal, ordinal, interval, rasio. Teman-teman nggak usah nyatet nggak apa-apa. Nanti slide-nya saya kasih di grup ya. Jadi teman-teman cukup memperhatikan aja. Jadi nggak usah dicatat. Nanti ada slide-nya saya kirim di grup. Nah, skala nominal itu dapat diklasifikasikan, misalnya suku, agama suku, misalnya di Gorontalo apa nama sukunya teman-teman? Apa? Caca, di Gorontalo nama sukunya apa? Bukan Bugis ya? Bugis Makassar ya? Lahi, Ibu. Lahi. Hah? Lahi? Apa? Suku Pelahi, Ibu. Oh, itu aja ya? Suku paling besarnya ya di sana? Ya kalau di sini kan suku Banjar, ada suku Jawa, suku Dayak. Nah, itu. Terus kemudian agama, ada agama Islam, Hindu, Kristen, Katolik, seperti itu namanya nominal. Jadi biasanya nominal itu tidak ada angka gitu, teman-teman. Jadi kayak nama itu nominal makanya. Kemudian ordinal. Ordinal tuh bisa diperingkatkan. Misalnya tadi yang pendapatan tadi. Contoh pendapatan minimarket. Ada yang pendapatannya dari 1 miliar sampai 2 miliar, kelompok 1. 2 miliar sampai 3 miliar, kelompok 2. 3 sampai 4 miliar, kelompok 3. Nah, itu namanya kelompok pendapatan atau ordinal. Kemudian interval. Interval tuh biasanya temperatur, nilai gitu. Jadi pengelompokan yang mempunyai besaran yang sama. Misalnya 20 derajat Celcius, 30 derajat Celcius gitu. Untuk rasio biasanya tinggi badan, berat badan. Nah, itu rasio. Biasanya data itu yang sering dipakai rasio, teman-teman. Nah, ini kemudian kita tentang distribusi frekuensi. Apa itu distribusi frekuensi, Bu? Distribusi frekuensi adalah pengelola. Jadi teman-teman tadi kan udah tahu nih data-data, segala macam data-data. Terus dapat data terus diapain, Bu? Didiemin aja? Enggak. Nah, tadi
step kedua, dikelompokkan atau diolah. Nah, pengolahannya itu, ini salah satu contohnya, distribusi frekuensi. Pengelompokan data menjadi tabulasi data dengan memakai kelas-kelas data. Contohnya tadi teman-teman yang saya contohkan, pendapatan minimarket. Kelompok A kurang dari 1 miliar, kelompok B 1-2 miliar, kelompok C 2-3 miliar. Nah, itu distribusi frekuensi di kelompok-kelompokan. Tujuannya menggolongkan sifat data yang sama, mempermudah untuk dibanding-bandingkan, mengelompokkan informasi, menunjukkan sifat data yang menonjol, dan mempermudah melakukan analisis terhadap data. Nanti ada contohnya. Nah, klasifikasi data itu tadi ya sudah saya kasih tahu ya, berdasarkan bilangan, berdasarkan sifatnya atribut klasifikasi data, berdasarkan waktu tadi time series, chronological history series, berdasarkan wilayahnya geographical series, berdasarkan keadaannya frekuensi conditional series. Nanti ada contohnya. Nah, ini tuh contohnya. Contoh penyusunan data secara sistematis contohnya. Ini ada data apa nih di depan ini? Ada produksi padi di Kabupaten Makmur. Tahun 2000 produksinya ada 10. Tahun 2001 11. Nah, ini namanya time series, teman-teman. Jadi setiap tahun ada datanya dikumpulkan dari tahun 2000 sampai 2009. Ini yang dinamakan time series. Kemudian geographical series. Itu berdasarkan wilayahnya. Provinsi Raharjo ini contohnya. Ini ada Kabupaten Makmur, Subur, Ayem, Tentrem. Nah, produksi padinya berapa? Berdasarkan kabupatennya, wilayah. Ini namanya geographical series. Jadi teman-teman bisa tuh mengelompok-mengelompokkan berdasarkan itu tadi, berdasarkan waktu, tahun, atau berdasarkan wilayah geographical. Nah, contoh penyusunan data secara sistematis. Contohnya berdasarkan frekuensi, ini secara individu, misalnya tadi kelompok komposisi jumlah anak dalam keluarga. Misalnya tadi yang mendata pendapatan keluarga tadi. Di keluarga itu anaknya ada berapa? Ada yang 1, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 3 lagi, ada yang 4. Nah, itu secara individu. Tapi kalau secara kelompok, dibikin distribusinya. Jadi ada yang punya anaknya 1-2, ada berapa? Coba yang 1-2. 1-2 berarti ada 1, 2, 3, 4. Yang kelompoknya 1-2 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ya kalau di sini. Yang 3-4 ada berapa yang 3-4? Yang 3-4 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yang 5-6 ada berapa yang 5-6? Ada 1, 2, 3, 4. Nah, itu dikelompok-kelompokkan seperti itu, teman-teman. Kemudian, sebentar ya. Nah, kemudian distribusi frekuensi menurut bilangan, yaitu distribusi frekuensi yang pembagian kelas-kelasnya dinyatakan dalam angka-angka atau secara kuantitatif. Kemudian kategori distribusi frekuensi yang pembagian kelas-kelasnya berdasarkan macam-macam data atau golongan data. Ini contoh lagi teman-teman ya. Distribusi frekuensi menurut bilangan dan bersifat tunggal. Contohnya umur pegawai Garuda yang 20-29 ada 5. Yang 30-39 ada 10. Seperti itu contohnya ya teman-teman. Nah, ini ada contoh lagi distribusi frekuensi menurut bilangan dan bersifat ganda. Nah, maksudnya bersifat ganda itu apa, Bu? Ada berdasarkan tinggi badannya, ada berdasarkan berat badannya. Misalnya di perusahaan PT Garuda, orang yang tingginya, orang yang tingginya 150 sampai 159, kemudian beratnya itu 50 sampai 59, ada 2 orang gitu. Bacanya kayak gitu, teman-teman. Nah, lagi ya, kita contoh lagi. Di perusahaan Garuda, orang yang tingginya 150 sampai 159, tapi berat badannya 60 sampai 69,9, ada 4 orang. Kayak gitu contohnya, teman-teman.
Nah, saya mau minta ada yang baca data ini. Al-Faruq, tunjuk orang Al-Faruq. Orang Ibu. Siapa? Muhammad Setiawan Ali, Ibu. Muhammad Setiawan Ali, silahkan. Mana? Muhammad Setiawan Ali mana? Muhammad Setiawan Ali. Apakah ada? Muhammad Septiawan Ali ya? Muhammad Septiawan Ali ini kok tidak ada kameranya? Apakah sedang bobo? Apa lagi di sana sarapannya apa? Nasi kuning ya? Bubur kah? Apa ciri khas sarapan di sana apa? Kalau di tempat saya ciri khasnya nasi kuning. Di sana apa? Nasi kuning juga, Ibu. Oh sama ya. Ternyata nasi kuning ini sangat meng-Indonesia sekali teman-teman ya. Muhammad Septiawan Ali kemana nih? Yang lain aja deh. Kalau gitu yang belum siapa ya? Yuspita tadi udah ya? Siapa nih yang belum ya? Nuraini, Bu Nurain. Nur Aini belum ya? Nur Aini, Ayah Nur Aini, tolong bantu Ibu baca. Satu aja. Tadi Ibu contohkan ya, satu ya. Misalnya tinggi badan 150 sampai 159,95 di PT Garuda, yang beratnya 50 sampai 59,9 ada 2 orang. Gitu. Cara bacanya gitu. Ayo Nur Aini, satu aja baca. Silahkan mau yang mana terserah. Mau yang tinggi berapa, berat badan berapa? Nur Aini. Yang ini kah? Yang 160 sampai 169 boleh? Iya, Ibu, baik. Ya, silahkan Nur Aini. Tinggi badan 160 sampai 169,9 di karyawan PT Garuda dengan berat badan 50 sampai 59,9 ada 1 orang. Nasib, mantap. Nur Aini, tunjuk satu lagi Nur Aini. Tunjuk satu teman lagi. Siapa Nur Aini? Ini saling kenal kan ya semua ya? Kalau baru semester 2 jangan-jangan belum pada kenal nih. Pikran, Ibu, Pikran. Pikran lagi. Jadi seger mata Pikran ya. Ayo Pikran, satu aja Pikran. Tinggi badan 180 sampai 189,9 Ya. di karyawan PT Garuda. Berapa ini? Ada 4 orang. Yang beratnya 60 sampai 69,9 ada 4 orang. Ya. Ya, betul. Jadi dibaca dua sisi Fikran. Jadi misalnya tinggi badan ini dengan berat ini ada 2 orang. Kayak gitu. Dibaca saling gini, saling apa nih namanya? Saling silang gitu. Ini kelihatan kan ya? Coret-coretan saya kelihatan ya, teman-teman ya? Ada Ibu ada. Ya, itu kayak gitu caranya. Oke, udah pada paham ya. Kita lanjut ke berikutnya. Nah, berikutnya ini gampang aja kalau ini. Ini jumlah petani, mata pencaharian petani, mata pencaharian petani. Distribusi frekuensi menurut kategori. Misalnya di Gorontalo yang bekerja sebagai petani ada 500 orang, sebagai pedagang ada 400 orang gitu. Gampang ini bacanya karena nggak 2 ya. Nah, kalau ini nih yang 2. Contohnya, misalnya satu ya. Di Gorontalo yang bekerja sebagai petani, jenis kelaminnya laki-laki, ada 250 gitu. Kasih saya satu contoh. Pikran, tunjuk Pikran. Gebi, Bu, Gebi. Gebi, kasih contoh Gebi. Satu aja Gebi, gampang nih. Pedagang. Yang bekerja sebagai pedagang. Ayo, semangat, Terus. semangat. Kemudian, pedagang. Direspon pertanyaan dari Ibu ya, direspon ya. Baik Ibu. Gimana Gebi? Pedagang, jenis kelaminnya apa? Pencaharian sebagai pedagang. Ya, betul. Ada 150 orang.
Iya, betul. Jadi pedagang yang jenis kelaminnya laki-laki ada 150 orang gitu. Terima kasih, Gaby. Nanti Gaby boleh nunjuk yang lain setelah ini. Nah, manfaatnya apa setelah kita mempelajari data? Mahasiswa, teman-teman, mampu memahami data-data yang tersedia pada berbagai sumber untuk menyusun analisis dalam perkuliahan APD nanti. Jadi misalnya teman-teman dikasih nih nanti data sama Bu Eli misalnya. Bu Eli ngasih teman-teman data. Ini teman-teman analisis gimana administrasi pemerintah daerah di Gorontalo. Nah, karena teman-teman udah ngerti data, udah melek data, teman-teman gampang. Oh, gampang aja ini Bu Eli. Langsung dianalisis kayak gitu. Jadi mampu memahami data dan menganalisisnya. Terus yang kedua yang penting juga buat teman-teman. Teman-teman bisa nih dapat masalah penelitian untuk diangkat dalam skripsi itu cepat. Misalnya teman-teman lihat, oh kok angka korupsi di Gorontalo ini kok meningkat ya dari tahun ke tahun. Wah ini harus saya teliti. Atau misalnya apa ini namanya? Tingkat kepuasan pengguna dinas apa nih? Dinas Dukcapil ya, Dukcapil di Provinsi Gorontalo terhadap pelayanan IKTP misalnya kok menurun. Kenapa ya ini? Nah, itu teman-teman bisa angkat dalam skripsi atau teman-teman mampu menganalisis nanti hasil penelitian yang teman-teman lakukan. Jadi hasil penelitian teman-teman lakukan, teman-teman bisa analisis menjadi sebuah analisis di dalam skripsi teman-teman nanti. Jadi teman-teman bisa melek data, ngerti data gitu. Sekarang data kan sangat dibutuhkan teman-teman ya. Nah, ini teman-teman, saya ada latihan ringan nih. Berikan contoh data dalam administrasi pemerintah daerah, serta jelaskan. Saya kasih waktu 5 menit aja teman-teman ya. Contoh data dalam administrasi pemerintah daerah. Silakan teman-teman bisa googling. Nanti Gaby tunjuk ya. Tunjuk orangnya siapa. Jadi teman-teman silahkan googling. Contoh data dalam administrasi pemerintah daerah. Contohnya data apa. Dan teman-teman bisa jelaskan itu data apa gitu. Silahkan saya beri waktu 5 menit teman-teman. Contoh data dalam administrasi pemerintah daerah. Googling banyak kok, pasti. Di googling banyak. Di Google bisa teman-teman, di googling contoh data dalam administrasi pemerintah daerah. Iya, oke. Nah. Silakan saya beri waktu dalam 5 menit. Kalau sudah nanti Gaby silahkan ini ya nunjuk temannya. Oh ya teman-teman tadi ada yang belum saya absen mungkin yang tadi baru masuk ada nggak? Yang baru masuk. Tadi ya saya sambil ngecek absennya. Siapa yang terlambat masuk, segera Ya yang menginformasikan tadi ke Ibu, belum supaya masuk. tidak ada keterangan nanti. Saya cek kembali ya, tadi yang belum absennya. Sambil di googling teman-teman ya, contoh data dalam administrasi pemerintah daerah. Contohnya apa? Bisa teman-teman sambil jelaskan nanti ya. Tadi yang belum datang, Fadlian Kaluku tidak, belum ada ya. Falha Mustafa, belum. Fatmanda Tristika, Pasmawati tadi sakit ya. Muhammad Prasetyo Runju, Syahrul Ipango itu ya yang tidak hadir ya teman-teman ya. Silahkan teman-teman contoh. Sudahkah? Kalau sudah kita silahkan Gaby nunjuk siapa Gaby? Tunjuk 2 orang Gaby. Ibu saya. Oh mau langsung Caca, oke. Caca silahkan. Ada data infrastruktur dan fasilitas publik, contohnya kondisi dan sebaran jalan, jembatan, irigasi listrik,
air bersih, dan lain-lain. Ketersediaan dan pemanfaatan fasilitas pendidikan, kesehatan, olahraga, dan lain-lain. Rencana pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur data ini diperlukan untuk perencanaan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur serta penyediaan fasilitas publik yang memadai bagi masyarakat. Terima Baik. kasih. Bagus sekali ya, komprehensif Caca ya, lengkap ya. Jadi data-data yang Caca kemukakan tadi berkaitan dengan administrasi pemerintah daerah. Bisa teman-teman gali dan analisis lebih lanjut untuk disajikan nih menjadi sebuah misalnya artikel ilmiah, teman-teman bisa publish di jurnal ilmiah, bisa dijadikan skripsi, seperti itu. Jadi teman-teman mahasiswa tuh harus sering meneliti, harus sering apa ya namanya kritis gitu, meneliti, mengetahui bagaimana permasalahan di administrasi pemerintah daerah. Caca jurusan apa? Administrasi pemerintah daerah ya? Kayaknya Caca freezing. Ya, APD ya? Ya, Ibu. Betul. Gaby, sekarang terima kasih ya Caca. Sekarang Gaby tunjuk teman-teman dari akuntansi. Yang dari akuntansi, contoh mungkin teman-teman dari akuntansi, data dari administrasi pemerintah daerah itu kaitannya apa kalau di akuntansi? Contoh, Gaby siapa yang dari akuntansi di sini? Elan Rauf. Elan Rauf. Ya, Elan, silahkan Elan. Ya, Elan, contohnya apa Elan? Dikaitkan sama akuntansi nanti apa contoh data di administrasi pemerintah daerah? Banyak tuh. Pengolahan data keuangan Ibu bisa. Betul. Data keuangan pemerintah daerah ya? Ya. Betul sekali. Itu bisa dikaitkan sama akuntansi. Ya, betul sekali Elan. Terima kasih Elan. Kemudian satu lagi contoh, Elan bisa nunjuk temannya Elan, satu lagi. Yuspita Hasan Ibu. Yuspita. Mana Yuspita? Yuspita, silahkan. Apa Yuspita contohnya? Gak apa-apa Yuspita, hasil googling tidak masalah. Belajar, namanya juga proses belajar. Silahkan Yuspita contoh. Gak apa-apa lewat aja bisa. Yuspita. Apa contohnya Yuspita? Masih di mute tuh Yuspita. Gak apa-apa, kasih contoh aja satu apa? Contoh data dalam administrasi pemerintah daerah. Ya. Seperti mengelola keuangan desa. Ya, bisa. Data desa ya? Misalnya Iya. data dari APBD desa. Yuspita jurusan akuntansi ya? Iya, Ibu. Oh iya, betul. Data dari misalnya APBD desa. Nah, itu bisa dikelola nanti di akuntansi. Terima kasih, Yuspita. Iya, Ibu. Nah, ini data-data di administrasi pemerintah daerah, contohnya data penduduk, bisa teman-teman pakai, jumlah penduduknya, data demografi, usia, jenis kelamin, suku, bangsa, tingkat pendidikan penduduk, data kesehatan, jumlah penderita penyakit tertentu, atau cakupan vaksinasi, kayak gitu. Terus data ekonomi, misalnya pendapatan per kapita penduduk, data lapangan kerja, data jumlah pengangguran, PDB. PDB itu produk domestik bruto. Dipakainya untuk apa, Bu, PDB itu? PDB itu dipakai untuk ini teman-teman, mengukur keberhasilan suatu daerah. Misalnya di Gorontalo, PDRB-nya ada 15 miliar, terlalu kecil, 15 triliun misalnya setiap tahun. Artinya di wilayah Gorontalo itu perekonomiannya itu bisa menghasilkan nilai 15 triliun di tahun 2023. Nah, kayak gitu bacanya untuk PDRB. Kemudian data pertanian, data industri, data perdagangan.
Kemudian data infrastruktur, jaringan transportasi, jalan raya tadi seperti yang dibilang Caca tadi ya, data infrastruktur, rel kereta, bandara, fasilitas pendidikan, kesehatan, kebudayaan, telekomunikasi, teknologi informasi, data lingkungan, kualitas udara, air, tanah, kerusakan lingkungan, cuaca, iklim, banyak sekali data. Keuangan tadi yang dipakai teman-teman dari akuntansi tadi, pendapatan dan belanja daerah, utang daerah, dana transfer, dana desa, kemudian data kebijakan dan layanan publik seperti implementasi kebijakan publik, program kesehatan atau pendidikan, tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, evaluasi efektivitas program-program pemerintah. Nah, kemudian manfaatnya misalnya pemahaman populasi dan kebutuhan masyarakat. Data penduduk itu mampu membantu pemerintah daerah memahami karakteristik dan kebutuhan masyarakatnya, seperti usia, tingkat pendidikan, kebutuhan kesehatan. Misalnya nih, Gubernur Gorontalo pengen ngasih bantuan. Dia harus baca data dulu. Berapa sih sebenarnya penduduk usia tua di Gorontalo yang miskin? Nah, itu gunanya itu. Pak, ada 20% ternyata penduduk yang butuh bantuan karena tua dan miskin dan rentan. Nah, dari situ pejabat atau pemangku kepentingan bisa mengambil keputusan. Lihatnya basicnya data, basisnya itu data. Dapat digunakan dalam perencanaan pembangunan dan penyediaan layanan publik yang sesuai dengan kebutuhan daerah tersebut. Nah, bisa juga tadi yang data-data keuangan yang dibilang teman-teman akuntansi tadi. Nah, data ekonomi dan keuangan digunakan dalam perencanaan pembangunan untuk menetapkan prioritas, alokasi anggaran yang tepat, dan pengembangan sektor-sektor ekonomi yang strategis. Data ini juga mampu membantu dalam mengevaluasi efektivitas program-program pembangunan. Data anggaran. Infrastruktur yang dibilang sama Cece tadi berguna untuk apa, Bu? Misalnya jaringan transportasi, pendidikan, kesehatan. Itu membantu dalam mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan. Misalnya di Gorontalo ada jalan-jalan rusak. Kan tidak mungkin langsung mau ditambal di bagian mana kalau kita nggak tahu datanya. Yang mana yang rusak data-datanya, butuh data itu. Jalan-jalan mana yang butuh cepat diperbaiki. Nah, itu kan berdasarkan data. Kemudian dari lingkungan. Sebentar ya. Kemudian dari lingkungan. Dari lingkungan itu gunanya apa? Kualitas udara, air. Itu membantu dalam memantau dampak pembangunan terhadap lingkungan. Kemudian pengambilan keputusan berbasis bukti. Data-data yang terkumpul membantu pemerintah daerah dalam mengambil keputusan lebih tepat dan berbasis bukti. Keputusan didukung oleh data cenderung lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuan-tujuan pembangunan. Kalau semua pakai data, pasti lebih tepat kan? Lebih tepat sasaran, nggak salah. Misalnya, data orang-orang miskin ada di kecamatan A. Nah, itu yang dikasih bantuan. Kalau tidak pakai data, nanti nggak jelas data-data bantuan kemiskinan itu dikasih kemana. Jadi harus berdasarkan data. Jadi dengan demikian, data dalam administrasi pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih baik, pembangunan yang berkelanjutan, dan pelayanan publik yang efektif dan efisien bagi masyarakat. Nah, teman-teman, sebelum nanti ini ya, nanti ada tugas teman-teman. Ini sebelum saya tanya-tanya. Ada tugas, teman-teman boleh mengumpulkan secara secara tulisan atau mau teman-teman langsung jawab aja nanti di pertemuan kedua, silahkan. Kalau yang mau mengumpulkan secara tulisan pasti nilainya akan lebih baik ya daripada yang langsung jawab aja. Nah, teman-teman ini nanti membuat analisis dari sebuah data gitu ya. Gampang aja kok teman-teman, bebas. Misalnya data tentang kejernihan air di Gorontalo, silahkan. Atau data tadi, pendapatan minimarket tadi, silahkan. Bebas tentang data apa aja. Tapi kalau bisa tentang administrasi daerah, boleh ya. Tapi kalau teman-teman, Bu, kayaknya agak susah nih nyari data administrasi daerah, ya udah nggak apa-apa, silahkan. Yang penting teman-teman tuh esensinya ngerti data, tahu data. Silahkan cari contoh data apapun, silahkan. Terus teman-teman analisis secara singkat aja. Misalnya data penduduk.
Teman-teman ambil dari website BPS, data penduduk. Silakan. Ini saya contohkan ya di website BPS ya teman-teman ya. Website BPS. Nih teman-teman bisa googling di sini. Nah, nih. Apa kelihatan nggak teman-teman? bps.go.id. Kelihatan kah websitenya? Fatimah kelihatan nggak? Fatimah Zahro, Nur Fatimah Zahro. Kelihatan nggak websitenya? Kelihatan Ibu. Ya, itu nanti teman-teman bisa googling di situ tuh banyak tuh data-data. Kalau misalnya Gorontalo juga ada. Gorontalo tuh websitenya, bentar ya, gorontalo.bps.go.id coba ya. Nah, ya, ini website BPS Gorontalo, gorontalo.bps.go.id. Di situ banyak sekali data teman-teman. Teman-teman bisa searching di situ. Bentar ya, saya kasih contoh. Ini kalau share screen ini agak rumit nih. Nah, contohnya teman-teman nyari data tentang apa? Kemiskinan misalnya. Nih, kemiskinan. Nah, misalnya presentasi penduduk miskin menurut kabupaten kota di Gorontalo. Ini ada contohnya. Nih, Kota Gorontalo, Gorontalo Utara, Bone Bolango. Nih ada 2001. Nah, teman-teman bisa ambil data-data seperti ini. Teman-teman analisis singkat. Contoh analisis singkat kayak gimana, Bu? Analisis singkat tuh kayak gini contohnya, teman-teman ya. Singkat aja, nggak apa-apa. Satu paragraf juga nggak apa-apa kok. Ini cuman biar teman-teman bisa ngerti data. Atau misalnya kalau nggak mau dari data BPS, Bu, saya data lain aja saya punya, Bu, boleh, silahkan. Atau teman-teman mau langsung wawancara ke, mana nih namanya, ke tetangga teman-teman. Pendapatannya kayak gimana misalnya. Atau anak-anaknya pendidikannya seperti apa, boleh, silahkan. Malah lebih bagus lagi kalau data sendiri. Disusun sendiri, silahkan. Teman-teman mau kumpulkan lewat paper, dikirim ke saya filenya boleh. Kalau teman-teman, Bu, saya mau jawab langsung aja deh, Bu. Nanti di pertemuan kedua saya mau jelaskan, boleh. Teman-teman mau presentasi juga, ngirim papernya, sekalian presentasi, lebih bagus lagi. Silahkan teman-teman. Yang penting esensinya teman-teman bisa tahu tentang data. Nah ini ya, saya kasih contoh satu ya. Sumber data. Data PDRB. Nah ini nih. Nah ini contohnya. Misalnya di sini kan ada apa ini? Perbandingan distribusi PDB Kabupaten Kota seprovinsi Gorontalo. Nah, ini kata-katanya di sini nih. Contoh kata-katanya. Untuk melihat kontribusi PDRB. Nah, seperti ini maksudnya analisisnya. Jika ditinjau kembali peranan pada tahun, nah kayak gitu teman-teman. Ada kata-katanya gitu, dianalisis kayak gitu. Perekonomian suatu tercermin dalam angka PDRB Kabupaten Kota. Angka PDRB dapat dijadikan bahan evaluasi. Nah, seperti itu teman-teman dianalisis. Bisa nanti dikirim ke saya ya teman-teman di WA. Atau bisa nanti teman-teman langsung jawab di pertemuan kedua, silahkan. Yang penting teman-teman tuh ngerti, oh data ini gunanya untuk apa sih? Gitu. Nanti kalau yang mengumpulkan, bisa nanti presentasi juga di pertemuan berikutnya, boleh. Nanti nilainya pasti akan lebih tinggi lagi teman-teman. Nah ini ya, buatlah analisis dari sebuah data dalam bidang administrasi pemerintahan daerah. Tadi yang akuntansi boleh dalam bidang akuntansi. Atau akuntansi, silahkan. Boleh, silahkan disusun. Disusun, nanti datanya di-share ke saya. Sampai di sini dulu ada yang mau ingin ditanyakan? Kalau enggak, saya yang tanya nih, teman-teman. Kalau di akuntansi ini semester 2 juga kah, Elan? Akuntansi. Iya, Ibu. Oh, sama Iya. ya, semester 2 juga ya? Iya. Betul sekali, semester 2. Berarti belum ada kayak rancangan skripsi, belum ada ya? Belum, Ibu.
Masih jauh, Ibu. Masih jauh. Pengen cepat lulus nggak? Iya, besok wisuda. Kalau di sana bisa lulus cepat. Biasanya kan ada yang 3 tahun, 3,5 tahun tuh bisa nggak di UBM? Mungkin bisa Ibu. Mungkin Tapi bisa tidak. ya. Ya. Teman-teman kalau misalnya teman-teman tuh pengen nanya ke saya, misalnya ya Bu, saya pengen nanya-nanya ini dong Bu, apa namanya? Pengen nanya-nanya skripsi. Nanti kalau misalnya teman-teman udah ini ya, udah apa namanya? Udah semester berapa nanti? Misalnya skripsi semester berapa? Semester 7 ya? Semester 7 kan? 8. Oh, 8 ya. Nanti bisa nanya-nanya ke saya. Jadi silahkan ya, nanti simpan nomor saya. Nanti misalnya kan saya cuma ngajar 1 semester aja nih di sini. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman nanti sudah semester 8, dulu saya ingat sama Bu Sari Ayu nih. Dulu statistik gimana ya caranya? Silahkan, nggak masalah. Nanti bisa WA saya, email saya, silahkan. Teman-teman mahasiswa saya yang sebelumnya yang saya ajar juga kayak gitu. Sampai sekarang masih sering nanya-nanya kayak gitu. Saya kebetulan waktu itu ngajar di Universitas ini 17 Agustus di Samarinda. Terus saya juga ngajar di UT juga sekarang di Universitas Terbuka saya ngajar mata kuliah metode penelitian gitu. Jadi teman-teman kalau pengen nanti skripsi kebingungan misalnya Alvaro kebingungan Bu, saya bingung nih Bu SPSS, biasanya bingung di SPSS ya. Caranya gimana Bu? Silahkan nanya ke saya bisa. Bisa SPSS, bisa Lisrel, bisa apa nih namanya? Stata, bisa. Silahkan ya, nggak nanti simpan nomor saya. Biasanya kalau teman-teman ngechat saya, nanti saya simpan juga kok nomornya biasanya teman-teman mahasiswa. Jadi santai aja kalau sama saya. Nah teman-teman, karena sudah 1,5 jam ya. Sekarang jam berapa ini? Udah mau jam 9 ya? Jam 9 ya? Teman-teman kuliah lagi jam berapa? 9:30. Ya, Ibu. Ya, nah mungkin kita nanti foto bersama dulu ya sebelum diakhiri ya teman-teman ya. Izin Bu, untuk jamnya itu sampai jam 9.30 kan 2 jam. Enggak Ibu, 1,5 jam karena saya 8 Oh, pertemuan 1,5 jam. Ibu. Oh, sudah konfirmasi dengan Pak William. Ya, sudah di logbooknya itu 1,5 jam Ibu. Oh ya yuk. Oke. Oh, berat Jadi 1,5 jam kalau ya. misalnya 2 Berarti. jam, biasanya 6 pertemuan Bu. Kalau 1,5 jam 8 pertemuan. Oke. Oke. Oh, berarti 8 kali pertemuan Ibu ya. Jadi karena 1,5 jam jadi 8 pertemuan gitu di logbooknya itu 8 pertemuan Bu 1,5 jam. Oke, terima kasih atas partisipasinya Ya. sehingga memberikan pembelajaran di kelasnya. APDM mohon izin Bu, mohon maaf saya juga sangat. Iya Ibu, suaranya putus-putus Bu. Suaranya agak putus-putus ya teman-teman ya. Teman-teman bisa nyalakan kameranya dulu, kita foto bersama. Ya, untuk anak-anak. Terima kasih Bu ya. Yes, Assalamualaikum. terima kasih Bu. Waalaikumsalam. Teman-teman bisa nyalakan kameranya dulu. Fikran, Taufik Adam, nyalakan kameranya dulu. Taufik Adam mana ini? Jadi yang nggak datang berapa orang ya? 4 tadi ya? Nyalakan dulu kameranya, kita foto bersama ya. 1, 2, 3. Baik, sekali lagi teman-teman ya. Bentar, saya simpan dulu, takut hilang nah. Bisa dimunculkan dulu video masing-masing. Iya, silakan Ibu, Bu Eli. Kalau Sudah Ibu. bilang teman-teman, sudah bilang. Terima kasih. Sekali lagi teman-teman ya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih teman-teman. Kita nanti ketemu lagi minggu depan ya teman-teman ya. Saya harap teman-teman 7:30 pas, teman-teman bisa langsung masuk ya ke kelas meeting ya teman-teman ya. Ya. Jangan terlambat supaya kita juga bisa selesai tepat waktu. Nanti teman-teman kalau ada yang pengen ditanyain silahkan ya, with pleasure silahkan WA saya langsung, nggak masalah nggak. Kalau misalnya Bu saya malu Bu di grup Bu, takut dibaca teman-teman nggak apa-apa, WA langsung aja ke saya ya. Ya Silahkan Ibu. ya kalau misalnya mau izin mau apa misalnya malu di grup bisa WA saya silahkan. Mau nanya tentang perkuliahan silahkan bebas.
Silakan, tapi asal jangan nanya tentang percintaan, teman-teman ya. Konsultasi percintaan tidak ada. Konsultasi perkuliahan, teman-teman ya. Ya. Baik, terima kasih teman-teman. Saya akhiri ya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih. Selamat berkuliah, teman-teman. Ya. Ya, Ibu.